Selamat malam, kembali lagi dengan saya Diando. Saya akan membahas tentang praktikum modul 5 dan 6 saya. Di sini saya akan membahas tentang modul 5 yaitu trade terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya buat di file coba lab. Saya menambahkan kelas trade. Lalu di sini ada override untuk membuat ulangan dari fungsi ini. Terus fungsi runnya itu untuk mengecek apakah thread ini berjalan atau tidak. Lalu di sini saya buat instance bernama TL. Lalu karena saya sudah buat instance di sini, saya pergunakan metode start untuk menjalankan apakah thread ini sudah berjalan atau belum. Next, untuk yang implement runnable sendiri saya cuma mengimplementasikan runnable-nya aja. Kalau untuk yang fungsi runnya saya ganti dengan sedang berjalan di sini. Untuk implement runnable-nya sendiri saya beri nama IM, terus kalau thread-nya masih tetap TL. Jadi kalau TL-nya dijalankan, dia akan menjalankan fungsi run-nya ini, yaitu sedang berjalan untuk implement runnable. Terus yang ketiga itu contohnya. Ini contohnya yang ketiga ini apakah bisa kalau dimasukkan di luar gitu. Oh, ternyata juga bisa. Jadi saya buat instance lalu ditambahkan new runnable. Lalu kalau misalkan runnya ini berjalan, maka dia akan melemparnya ke sedang berjalan. Itu untuk yang contohnya. Lalu yang keempat itu start trade twice. Start trade twice itu saya hampir sama, cuman yang membedakan dari yang trade yang pertama tadi saya buat dua start di sini, dan hasilnya ialah start kedua ini error. Start kedua ini error. Start kedua ini error. Kenapa? Karena untuk yang test trade wise itu yang dijalankan itu cuman yang pertama dan keduanya itu error. Jadi kalian harus membuat lagi sebuah instance baru seperti itu. Terus tes call run 1 itu untuk penjalanannya. Untuk menjalankannya sendiri saya akan buat runnya hampir sama dengan yang implement runnable, cuman bedanya sendiri itu runnya nggak bisa jalan di sini. Bukan nggak bisa jalan sebenarnya, cuman beda. Nah, terus yang metode runnya sendiri di sini ada test call run 2 di sini. Kalau kita buat try to kita buat runnya seperti ini, dibuat perulangan jika ini sama dengan 1 I kurang dari 5 dan I plus plus. Ini untuk perulangannya sendiri dengan inisiasi 1 dan berhentinya di 4. Kalau kita coba, dia akan berhenti dulu sekitar 500 milisecond kalau nggak salah.
Terus kalau tiket saya akan mengambil yang E sama I nya ini mengambil catch-nya itu mengambil errornya, terus I nya itu untuk menampilkan hasil dari perulangannya ini. Terus kita masukkan 2 instance, yaitu test call run 1 dan test call run 2 nya saya buat 2 instance, yaitu T1 dan T2. Di sini saya buat T1 dan T2 berjalan dan dia akan membuat hasil seperti ini. Satu, salah. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ini lagi 4, 3, 2, 1. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang test call start 2 ini akan berjalan lancar juga sama dengan test call run 2 nya. Untuk yang modul 5, lalu kita akan pergi ke modul 6. Untuk modul 6 sendiri saya cukup WinR di sini. WinR dengan nama services.msj masuk di sini. Terus kalian cari yang namanya Windows Update. Windows Update diklik kanan di Properties, service name-nya di copy paste, lalu pergi ke Notepad. Untuk menulisnya saya buka di sini aja. Maaf, ini .txt. Nah, di sini saya buat netstop nama service sama netstart nama service di sini. Terus saya save. Lalu ketika ini sudah di save, saya pergi lagi ke WinR dengan menuliskan task schedule. Ini untuk penjadwalannya. Terus create task. Ini namanya misalkan update 5 gitu. Namanya diupload 07.28. Lalu triggernya diisi di lock on, lalu actionnya diisi di sini browse. Terus kita browse ke file pathnya. Oke, habis itu di sini oke. Nanti di sini di task schedule library-nya ini ada yang namanya update, sampai ada update di sini. Ini punya saya yang Diando 07.28. Di sini ada update. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.